Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputri Sari Widianingsih dengan NIM 23648260013. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada bidang studi pengembangan perangkat lunak dan game. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil karya portofolio digital yang saya kembangkan. Baik, berikut merupakan tampilan awal atau tampilan beranda pada portofolio digital yang telah saya kembangkan. Untuk selanjutnya, ke mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya, yang diampu oleh Ibu Dr. Niwayan Marti Eskom Mkom. Nah, pada halaman ini terdapat submenu atau tombol pengetahuan yang diperoleh, artefak aksi nyata media pembelajaran interaktif, serta galeri atau dokumentasi saat perkuliahan. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh. Pengetahuan yang saya peroleh dari semasa perkuliahan semester 1 pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya, yaitu ada 7 topik. Pada topik pertama adalah materi perkembangan teknologi media dan pembelajaran, di mana pada topik 1 ini melalui modul yang ada di LMS dan penjelasan dari dosen pengampu, pengetahuan yang saya peroleh adalah perkembangan teknologi atau teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana memiliki skill atau kemampuan berinovasi di era digital, serta mengintegrasikan teknologi di bidang pendidikan. Selanjutnya pada topik 2, yaitu lingkungan belajar pada abad 21. Pada topik 2 ini, pengetahuan yang saya peroleh adalah bagaimana lingkungan belajar pasca pandemi di abad 21. Kemudian saya belajar tentang teknologi pembelajaran yang melibatkan integrasi pendidik, peserta didik, teknologi, sumber belajar, dan teknik untuk meningkatkan pembelajaran. Selain itu, saya belajar bagaimana kesenjangan teknologi, format media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, serta belajar mengenai bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan bagaimana berpikir dan belajar di masa depan untuk pendidik dan peserta didik. Pada topik ketiga, yaitu tentang teknologi media untuk pembelajaran. Pada topik ini, pengetahuan yang saya peroleh adalah bagaimana merancang pembelajaran yang efektif dan mengintegrasikan teknologi dan media pembelajaran dengan menggunakan model Azure. Pada topik keempat, yaitu pemanfaatan perangkat digital. Pada topik ini, pengetahuan yang saya peroleh adalah bagaimana strategi penggunaan perangkat digital di kelas, di mana sebagai pendidik atau guru harus dapat memutuskan perangkat mana yang dimiliki di kelas yang paling efektif dalam memberikan pengalaman belajar yang berkualitas kepada peserta didik. Selanjutnya pada topik kelima, yaitu perangkat web dalam pembelajaran. Pada topik ini, hal yang saya pelajari yaitu bagaimana mengintegrasikan sumber belajar web dalam pengajaran, memilih sumber daya web untuk diintegrasikan ke dalam pengajaran dengan menggunakan model Azure. Selanjutnya pada topik 6, yaitu pembelajaran jarak jauh. Pada topik ini, pengetahuan yang saya peroleh adalah bagaimana merancang pembelajaran jarak jauh, di mana guru harus dapat memilih teknologi dan media terbaik untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya pada topik terakhir, yaitu pada topik 7, tentang meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Pada topik 7 ini, pengetahuan yang saya peroleh adalah bagaimana merancang multimedia pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pembelajaran melalui multimedia. Untuk selanjutnya adalah artefak aksi nyata media pembelajaran interaktif, yaitu proyek ujian akhir semester yang telah saya kembangkan. Di mana pada artefak ini terdapat laporan serta presentasi dari pengembangan media pembelajaran, kemudian hasil pengembangan media pembelajaran, serta video demonstrasi dari media pembelajaran interaktif yang telah saya kembangkan. Adapun pengembangan media pembelajaran interaktif yang saya kembangkan yaitu pada materi tipe data dalam pemrograman C++, kelas 10 PPLG di SMK TI Bali Global Singaraja. Adapun latar belakang dari pengembangan media ini adalah peserta didik tidak memiliki sumber materi yang jelas seperti buku,
peserta didik dibebaskan untuk mencari materi di internet, namun hal ini membuat peserta didik bingung dan tidak terarah sejauh mana materi harus dipahami. Selain itu, hasil observasi yang penulis dapatkan setelah melakukan diskusi dengan pendidik yang mengampu mata pelajaran tersebut, bahwasannya belum memiliki perangkat pembelajaran seperti modul ajar, sehingga saat mengajar, pendidik tidak menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, serta belum menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Nah, observasi ini saya lakukan dan saya dapatkan pada saat pelaksanaan PPL 1 di SMK TI Bali Global Singaraja. Adapun batasan masalah dari pengembangan ini adalah dalam pengembangan media pembelajaran interaktif ini menggunakan metode pengembangan 4D, di mana hanya dilakukan pada tahap develop atau pengembangan saja, tidak sampai ke tahap disseminate. Dalam pengembangan media pembelajaran interaktif ini dilakukan sampai tahap pengembangan dan tidak sampai melakukan pengujian pada ahli isi dan ahli media. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif mengacu pada alat atau teknologi pembelajaran yang memfasilitasi keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, multimedia interaktif adalah kombinasi dari banyak media berupa teks, gambar, grafik, audio, dan animasi yang dikemas menjadi file digital dan cara penyampaiannya yang interaktif. Selanjutnya, PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Adapun metode pengembangan yang penulis gunakan adalah dalam melakukan pengembangan media pembelajaran interaktif pada materi tipe data dalam pemrograman C++, penulis menggunakan model pengembangan 4D, yang merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran yang dikemas oleh S. Tagarajan Dorothy, di mana terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, define, design, develop, dan disseminate. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pada tahap define atau pendefinisian. Pada tahap ini, hasil yang didapat adalah permasalahan awal dan dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif, kemudian penentuan materi. Hasil tahap desain. Nah, pada gambar di samping merupakan beberapa gambar desain interface media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran dasar pengembangan perangkat lunak dan game materi tipe data dalam pemrograman C++. Untuk hasil dari media pembelajaran akan saya jelaskan bagaimana demonstrasi penggunaan media pembelajaran. Halo semuanya, selamat datang pada media pembelajaran materi tipe data pemrograman C++. Di sini merupakan tampilan awal dari media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran dasar pengembangan perangkat lunak dan game, materi tipe data dalam pemrograman C++. Nah, pada tampilan ini terdapat karakter animasi yang berisikan narasi menyapa pengguna pada media pembelajaran ini. Nah, pada tampilan ini terdapat 4 tombol, di mana ada tombol beranda, ada tombol capaian atau tujuan pembelajaran, materi, dan latihan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tombol capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dengan mengklik tombol berikut ini. Capaian pembelajaran pada pembelajaran ini adalah, pada akhir fase E, peserta didik mampu melakukan pemrograman terstruktur, antara lain penerapan struktur data yang terdiri dari data statis dan data dinamis, penggunaan tipe data, struktur kontrol, perulangan dan percabangan pada proyek pengembangan perangkat lunak sederhana dan game. Untuk selanjutnya ke tampilan tujuan pembelajaran, kita dapat mengklik next pada
tombol berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran pada media pembelajaran ini adalah memahami konsep dasar tipe data di mana siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tipe data dalam pemrograman C++. Kemudian, membangun program sederhana di mana siswa dapat membuat program sederhana menggunakan tipe data yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah sederhana. Dan berikut merupakan tampilan dari tujuan pembelajaran, di mana terdapat karakter animasi dan narasi yang menjelaskan capaian dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Selanjutnya, kita dapat mengklik tombol materi untuk masuk ke materi dari media pembelajaran. Nah, berikut merupakan tampilan halaman dari tombol materi, di mana terdapat 3 tombol atau 3 submateri. Yang pertama, pengertian tipe data, fungsi tipe data, dan jenis tipe data. Untuk pengertian tipe data bisa dilihat sebagai berikut. Mari kita bahas pengertian tipe data. Tipe data dalam pemrograman C++ mengacu pada karakteristik atau jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Setiap variabel dalam C++ memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di dalamnya dan operasi apa yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita klik back atau kembali pada tombol berikut ini. Nah, selanjutnya untuk submateri fungsi tipe data masih sama seperti tampilannya pada halaman pengertian tipe data, di mana terdapat animasi seperti berikut ini. Fungsi tipe data adalah memberikan struktur dan batasan pada variabel serta membantu compiler untuk mengalokasikan memori yang sesuai untuk setiap variabel, serta memastikan operasi yang benar terhadap nilai dan menyediakan cara untuk memahami dan menggunakan data dengan benar dalam program. Yang selanjutnya adalah materi jenis tipe data, di mana pada submateri jenis tipe data ini terdapat 2 jenis tipe data. Yang pertama tipe data non-primitif dan tipe data primitif. Jadi pengguna dapat mengklik salah satu jenis dari jenis tipe data ini untuk melihat penjelasan lebih lanjut. Nah, berikut merupakan jenis tipe data non-primitif, di mana ada array, string, struct, enum, dan union. Jika pengguna mengklik tombol array, maka yang muncul adalah seperti ini, di mana terdapat penjelasan materi dan contoh penggunaan. Untuk kembali ke halaman selanjutnya, kita bisa klik tombol keluar untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, pada materi tipe data string, saya menambahkan video pembelajaran yang telah saya buat seperti berikut ini. Pengguna dapat mengklik tombol video pembelajaran dan tampilannya akan seperti ini. Sama seperti tampilan tipe data non-primitif, pada tipe data primitif juga tampilannya sama, seperti berikut. Di mana ada tipe data int, float, char, dan boolean. Jika diklik, tampilannya akan seperti ini. Terdapat penjelasan dan contoh penggunaan.
Nah, selanjutnya terdapat tombol latihan soal, di mana pengguna dapat menjawab soal melalui latihan soal ini. Nah, untuk menjawab latihan-latihan soal, pengguna dapat mengklik tombol mulai. Nah, ketika pengguna atau user dari media pembelajaran ini menjawab jawaban yang salah, maka feedbacknya akan seperti ini. Namun, jika pengguna menjawab dengan benar, feedbacknya akan seperti ini. Baik, sekian dari paparan yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata maupun ucap, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.